bahwa dalam penalaran hukum ternyata ada banyak kemungkinan penyimpangan-penyimpangan terjadi yang berbeda dengan aturan-aturan hukum yang kita asumsikan sangat rigid. Mengapa? Karena penalaran hukum itu adalah penalaran kemanusiaan. Smart viewers, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya. Selamat ya untuk kamu yang beruntung. Ketemu lagi kita dalam acara Good Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai penalaran hukum terkait ke non-self-incrimination. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di persidangan, seorang hakim sering bertanya kepada terdakwa dan terdakwa memberi respon tidak tahu atau lupa. Dan kadang-kadang hakim berhenti sampai di situ. Tidak seperti ketika hakim meminta keterangan pada saksi atau pada ahli, karena mereka terbebani untuk menyatakan sejujurnya, dan jika tidak mengatakan sejujurnya, dia terancam dengan sumpah palsu. Itu berarti seorang saksi atau ahli wajib untuk disumpah terlebih dahulu, dan jika ternyata mereka tidak dapat menyatakan dengan sejujurnya, terancam dengan pasal sumpah palsu yang ada di pasal 242 KUHP. Apakah kalian merasa ini sesuatu yang menarik untuk diperhatikan? Bagaimana penalaran hukum dapat membenarkan situasi seperti itu? Barangkali ada yang ingin bertanya? Apa fair Pak kalau terdakwa nggak disumpah terlebih dahulu? Apalagi dia bisa leluasa untuk menyangkal fakta, bahkan tanpa terancam pidana atau sumpah palsu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, soal fairness memang sering dipertanyakan, bahwa kadang-kadang terdakwa merasa dia diberi kebebasan, dan memang itulah yang dinyatakan dalam beberapa ketentuan yang ada. Misalnya dalam Miranda Rules, di situ ada kebebasan seorang terdakwa untuk diam atau tidak menjawab dan tidak berpendapat atas hal yang dapat memberatkan dirinya. Jadi jika ada keterangan yang bersangkutan yang di kemudian hari justru berbalik memberatkan dirinya, itu sebenarnya akan menjadi beban psikologis bagi yang bersangkutan. Sehingga kita lihat di sini fairness itu sebetulnya terjadi karena seorang terdakwa dalam posisi yang paling lemah di situ, dan dia tidak dibebani untuk membuktikan kebenaran. Pembuktian kebenaran itu ada pada pihak jaksa, sehingga terlihat ada hubungan yang subordinat antara majelis yang menyidangkannya dengan aparat yang ada di situ, dan dia tentu saja dibela oleh kuasa hukum, tetapi posisinya tetap posisi yang paling lemah. Sehingga untuk menyeimbangkan posisi itu, dia diberi hak yang lebih oleh hukum, yaitu hak untuk dapat dibebaskan dalam rangka tidak terbebani atas pernyataan yang di kemudian hari mungkin memberatkan. Itu yang disebut dengan non-self-incrimination. Dan ini bagian dari hak asasi. Jadi ketika kita merasa terpojok atau dalam kondisi terjepit atau dalam dilema moral, kita dapat saja untuk diam, tidak menjawab, atau mungkin bahkan berbohong. Karena tujuan akhirnya adalah supaya pernyataan kita tidak menjerat diri kita sendiri. Tentu saja ini berarti bukan bermaksud untuk membuat proses hukum berbelit-belit, tetapi karena bagian dari kemanusiaan yang harus kita lekatkan pada proses hukum. Karena hukum itu sebenarnya adalah norma yang mungkin disimpangi, tetapi penyimpangan itu harus dapat dibenarkan jika ternyata ada hak-hak yang lebih fundamental atau kepentingan yang fundamental. Kepentingan fundamental itu adalah kepentingan kita untuk dapat survive, ya, untuk dapat membela diri kita sendiri. Dan saya rasa sangat manusiawi apabila orang membela diri dengan cara untuk tidak membuat pernyataan dia itu menjerat dirinya sendiri. Itu bagian dari fairness sebetulnya. Kemudian kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan seperti ini sebenarnya sudah diakui secara universal, ya, bahwa non-self-incrimination itu adalah satu hak yang dapat diterima di dalam misalnya Covenant Hak Sipil dan Hak Politik atau ICCPR. Dan itu juga kemudian di dalam amandemen Bill of Rights di Amerika juga sudah diterima Miranda Rules itu. Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita ada sejumlah pasal yang mencerminkan Miranda Rules.
yaitu hak orang untuk tidak dibebani atas kewajiban yang muncul dari pernyataan yang kemudian hari justru menjerat dirinya. Hari ini tuh membahas tentang asas self non-incrimination. Dan dari pembahasan Good Law ini aku mendapatkan informasi bahwasanya di dalam penalaran hukum itu bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan jika ada hak fundamental yang harus didahulukan. Acara ini merupakan acara yang sangat informatif dan edukatif, khususnya masyarakat-masyarakat yang kepo mengenai ilmu hukum. Nah, pemaparan materi yang dipaparkan oleh Profesor Siddhartha adalah asas non-self-incrimination, di mana asas tersebut sangat penting khususnya bagi mahasiswa yang lulusan dari jurusan hukum yang berkarir pada ranah pengadilan. Mungkin ada tambahan dari pertanyaan lain? Ya, Sanas silakan. Terima kasih. Prof, ada nggak sih dalil-dalil penalaran untuk bisa membenarkan asas non-self-incrimination sehingga asas itu bisa terus dipertahankan proses hukum acara? Lebih baik lagi bahkan bisa dipertahankan jadi bagian dari hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan Prof? Ya, pertama kita memahami bahwa karena hukum adalah norma, maka tentu saja norma ini memungkinkan dapat disimpangi jika ada kepentingan yang lebih fundamental yang dapat mengatasi ketentuan hukum acara yang kadang-kadang memang terlalu rigid, ya. Nah, salah satunya adalah karena pertama kita mengatakan bahwa hak seorang terdakwa itu antara lain adalah mengaku atau tidak mengaku. Tetapi kita harus tahu bahwa pengakuan bukan satu-satunya alat bukti. Dengan demikian, jika hakim menghadapi problem, misalnya seorang terdakwa tidak mau menjawab atau menjawab tidak sebagaimana yang diduga ekspektasi kita bahwa dia kita harapkan jujur begitu, maka tentu saja ada alat bukti lain yang bisa dipakai. Yang kedua, kita tahu bahwa seorang terdakwa itu tidak dalam posisi membuktikan apa yang menjadi kesalahan dia. Dia dihadapkan pada kekuasaan, dalam hal ini adalah seorang jaksa yang mewakili negara untuk menuntutnya. Nah, dalam posisi seperti itu, dia sebetulnya tinggal menunggu seberapa kuat alat bukti dari jaksa itu untuk dapat dituduhkan. Minimal kan harus ada 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itulah yang diuji kepada dirinya seberapa alat bukti itu dapat dinyatakan membenarkan tuduhan yang disampaikan oleh jaksa. Nah, kita melihat kalau diperhatikan di beberapa ketentuan di KUHP misalnya, kita bandingkan dengan seorang saksi ya. Seorang saksi atau seorang ahli, itu mereka ada kewajiban untuk menyatakan apa yang menjadi fakta yang sebenarnya. Dan jika itu seorang saksi misalnya menolak untuk disumpah, ya, karena tentu saja yang disampaikan oleh seorang saksi harus atas dasar sumpah berdasarkan agama atau kepercayaannya. Jika ia menolak melakukan itu, bahkan seorang hakim itu dapat memerintahkan dia untuk ditahan selama 14 hari. Jadi menolak untuk bersumpah saja itu menjadi beban bagi seorang saksi atau seorang ahli. Mengapa? Karena posisi dia tidak dalam posisi terjepit seperti seorang terdakwa. Kita harus mengetahui bahwa beban psikologis dari seorang terdakwa itu berbeda dengan seorang saksi atau seorang ahli. Dan ketentuan-ketentuan lain misalnya kita bisa lihat, walaupun seorang saksi itu diwajibkan untuk didatangkan, tetapi karena hukum itu adalah ketentuan yang normatif, saya katakan tadi ada hak yang lebih fundamental. Jika itu dimunculkan, dia dapat terbebas dari kewajiban melakukan kesaksian. Misalnya karena dia mempunyai hubungan kekeluargaan yang terlalu dekat. Jadi kita lihat, walaupun seorang saksi, saya katakan tadi, dia diwajibkan oleh negara untuk memberi kesaksian dan kemudian disumpah, tapi karena ada hak yang lebih fundamental yang bisa mengatasi kewajiban itu, ternyata hukum pun bisa menerimanya. Jadi kesimpulan kita bahwa dalam penalaran hukum ternyata ada banyak kemungkinan penyimpangan-penyimpangan terjadi yang berbeda dengan aturan-aturan hukum yang kita asumsikan sangat rigid. Mengapa? Karena penalaran hukum itu adalah penalaran kemanusiaan. Kita harus menghargai harkat martabat kita dan karakter kemanusiaan kita. Itulah yang menyebabkan penalaran hukum itu menjadi sangat unik dan berbeda dengan penalaran pada ilmu-ilmu lainnya. Ini adalah
kali kedua gue ngikutin Good Talk X Business Law. Tentunya banyak banget materi-materi baru, topik baru yang dibahas, dan gue tahu karena gue hadir di Good Talk ini. Kalian jangan ngaku smart viewer kalau belum nonton Good Talk. Demikian saya kira apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi pada Good Talk acara berikutnya. Smart viewers, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik, dan pertanyaan tersebut adalah berikut ini. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi saksikan terus episode Good Talk X Business Law Binus selanjutnya.